Selanjutnya saya mempersilahkan pada Ustaz Wildan Hasan untuk meneruskan tema kita pada hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Gurunda, para kiai, para ulama, peserta dan pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila tentu saja adalah awal dari maraknya kita melakukan pembahasan terkait dengan komunisme, Pancasila, NKRI dan lain sebagainya. Dan RUU HIP ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita semua firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kita selain diharuskan untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, juga kita harus mengembalikan segala persoalan kepada Allah dan kepada Rasulnya. yakni kita diingatkan kepada satu ayat Allah Subhanahu wa taala, bila tidak salah surah Al-Baqarah 218 atau 17. Yang kutipan ayatnya adalah wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu akan senantiasa memerangi kita, memerangi kalian semua sampai kalian keluar murtad dari agama kalian kalau itu mereka mampu lakukan gitu. Jadi semestinya kita tidak perlu kaget gitu. Sekalipun ya tentu saja kita harus waspada, kita harus kuat, harus siap. Tapi kita nggak perlu kaget karena ini adalah bagian dari ujian perjuangan kita menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita juga diingatkan dalam surah Al-A'raf, sumpah iblis laknatullah alaih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi iblis itu bersumpah, karena engkau telah membuat dan menjadikan serta menetapkan aku ini sesat gitu. Engkau telah menetapkan aku ini sesat, maka aku akan menyesatkan pula hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus itu. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kemudian aku akan mendatangi mereka, benar-benar akan mendatangi mereka, menipu mereka, mencoba mereka, menyelewengkan mereka, menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi segala cara akan ditempuh, segala arah akan ditempuh untuk menyesatkan manusia oleh iblis laknatullah. Dari sisi politik, sisi budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, semuanya ditempuh oleh iblis laknatullah alaih melalui pasukannya, melalui jalur parlemen, lalu kemudian memunculkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila adalah bagian daripada upaya penyesatan iblis laknatullah alaih kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi semestinya kita sudah langsung teringat kepada ayat-ayat ini. Bahkan tadi seperti dikutip perkataan dari Dr. Muhammad Nasir, orang tua kita semua. Beliau mengutip satu ayat Al-Baqarah ayat 204 ketika menulis terkait dengan komunisme ini tanggal 15 Maret tahun 1957 dalam Suara Masumi. Beliau menulis agar kita waspada terhadap politik menyodorkan tangan kaum komunis itu. Al-Baqarah 204 itu berbunyi bahwa di antara manusia itu akan ada orang-orang yang perkataannya itu indah-indah gitu, menarik gitu, sepertinya benar, luar biasa, menghibur luar biasa tentang kehidupan dunia. Dan dia juga bersumpah bahwa ucapannya itu benar-benar tulus keluar dari hati sanubarinya. Padahal kata Allah, wa huwa aladul khisam, mereka itu justru musuh yang paling jahat gitu, musuh yang paling kuat. Oh, yang terlihat manis mulutnya, manis sikapnya dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini menarik, Pak Nasir mengutip ayat ini di awal tulisan beliau itu, bahwa kaum komunis itu di awal tidak menunjukkan mereka anti Tuhan, anti agama dan lain sebagainya. Mereka justru menyatakan komunisme itu senafas gitu, senafas dengan Islam, sejalan dengan Islam. Ada sosialisme dalam Islam gitu, itu senafas dengan ajaran sosialis dalam komunis dan lain-lain sebagainya. Bahkan mereka menyatakan PKI itu adalah singkatan dari Partai Kejayaan Islam gitu.
Bahkan mereka tidak mau keluar dari syarikat Islam ketika PKI-nya sendiri menyatakan tidak boleh ada ganda keanggotaan gitu. Ada double keanggotaan. Mereka harus keluar dari forum-forum yang lain, ormas-ormas yang lain, partai-partai yang lain. Tapi justru tidak diserukan untuk keluar dari syarikat Islam gitu. Kenapa? Karena mereka mendapatkan suara, mendapatkan sokongan, mendapatkan pengikut itu dari syarikat Islam yang memang sebuah ormas nasional yang sangat besar pada saat itu. Sehingga dengan akal bulusnya itu dilakukan agar kemudian mereka tetap mendapatkan suara dari syarikat Islam yang kemudian mereka bawa ke Partai Komunis Indonesia. Jadi saya kira apa yang kita lakukan akhir-akhir ini tentu semestinya bukan hanya momentum yang kemudian kita bersatu sesaat lalu kemudian berpecah belah kembali sesudah persoalan menghadapi komunisme ini. Kita punya satu musuh bersama, tetapi musuh bersama ini, yakni iblis laknatullah alaih ini, tidak hanya akan memunculkan tipu daya dalam bentuk komunisme semata tentu saja. Dan kita sudah sama-sama paham soal itu. Maka persatuan saat ini, kita memiliki momentum kebersamaan dalam menghadapi komunisme, harusnya menjadi momentum yang sama pula sepanjang masa sampai hari kiamat, kita melawan kebatilan yang terus digencarkan oleh iblis laknatullah alaih.